Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang soal KLEP VO2, di mana soal KLEP VO2 ini mengenai TPA atau tes potensi akademik. Di mana teman-teman sendiri tahu kalau TPA ini terdapat berbagai jenis macam soal, mulai dari sinonim, antonim, silogisme, bacaan, TPA numerik sampai ke deret aritmatika dan juga logika posisi. Untuk itu, maka saya akan membahas terlebih dahulu tentang sinonim. Sinonim itu sendiri merupakan persamaan kata. Jadi dalam hal untuk menjawab sinonim itu, peserta harus sering membaca kata-kata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi semakin banyak membaca, maka semakin banyak pengetahuan mengenai kata-kata yang mungkin sulit untuk dimengerti. Berikut adalah contoh kata-kata sinonim yang ada di soal KLEP VO2, yaitu nomor 1 itu sawala yang artinya debat. Terusnya nomor 2 itu suryakanta yang artinya kaca pembesar. Yang nomor 3 itu jenat. Jenat itu sama dengan meninggal. Terus yang keempat itu rebas. Rebas itu bertitikan. 5 mangkus itu efektif. 6 itu hablur atau kristal. Jadi dalam hal menjawab sinonim ini, kalian juga harus memperhatikan PG-nya. Biasanya di PG itu ada beberapa kata-kata yang rancu, yang memiliki makna yang sama dengan jawaban yang sama. Jadi kalian harus hati-hati dalam membaca kata-katanya. Terus yang kedua ini antonim. Antonim itu ya hampir sama dengan sinonim, dia cuma lawan kata aja. Kita langsung jawab aja beberapa soalnya. Produsen itu lawannya ya konsumen ya. Kalau absurd lawannya rasional. Kalau epilog kan akhiran, jadi lawannya awalan, prolog. Udah sih itu aja kalau yang sinonim dan antonim, cukup mudah. Nah, padanan kata atau hubungan kata ya sebuah kata yang hampir mirip lah kayak sinonim antonim, cuman dia kayak menghubungkan kata aja gitu. Contoh nomor 17 nih, kepak dan sayap. Hubungannya apa sih? Kalau kita lihat, kalimat pertama itu kepak, yaitu kata sifat yang menggerakkan. Sayap itu kan benda ya. Jadi si sayap ini digerakkannya dengan dikepakan gitu. Jadi yang paling cocok untuk dijawab itu jawabannya yang B, kaki dihentakkan. Kaki benda digerakkannya dengan dihentakkan gitu ya. Lebih tepatnya sayap digerakkan dengan dikepakan, kaki dihentak. Kaki digerakkan dengan hentakan gitu. Paham ya? Di sini ada buku novel detektif. Jadi hubungannya adalah detektif merupakan bagian dari jenis novel, novel merupakan bagian dari jenis buku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Jadi gurindam itu merupakan bagian jenis dari puisi, puisi merupakan bagian jenis dari sastra. Nah, kita ke nomor 36. Kita masuk ke numerik. Numerik ini lumayan cukup menghabiskan waktu, jadi ada beberapa cara yang mungkin kakak gunakan untuk menghemat pengerjaan dalam numerik. Contoh nomor 36. Nah, nomor 36 ini kan 3 pangkat 18 dibagi 100 sama dengan berapa gitu ya. Kalau dilihat dari soalnya tuh, kalian kan gak mungkin ya 3 pangkat 18 dihitung semua tuh gak mungkin kan. Itu menghabiskan waktu sekali gitu. Di sini kita coba cara cepatnya. Nah, ini kan dalam hal 3 pangkat 18 dibagi 100 itu kan 3 pangkat 18 kan kalau dikali itu panjang ya. Kalau dibagi 100 otomatis 2 angka di belakang koma. Itu udah pasti. Terusnya kita menghitung aja. Di sini si 3-nya ini kakak jadiin 3 baris, dan setiap baris kakak jadiin 2 kolom. Kita hitung 3 kali 3 kali 3 kan sama dengan 27 ya. Begitu juga seterusnya. Maka hasilnya seperti ini. Kita ambil aja angka yang ada di belakangnya, yang paling belakangnya. Di situ kan kalau 3 kali 3 kali 3 kan sama dengan 27, kita ambil 7-nya ya. Kita ambil angka belakangnya 7. Maka kita kali lagi tuh. 7 kali 7 sama dengan 49, kita ambil lagi angka belakangnya 9. Udah dapat angka belakangnya, kita kali lagi kan. 49 kali 49 kali 49, tapi kita ambil belakangnya aja, jadi 9 kali 9 kali 9.
Jawabannya adalah 9. Karena kan 9 kali 9 81 dikali 9 lagi kan 9 tuh belakangnya. Jadi cari yang belakangnya 9. Di soal yang belakangnya 9 itu jawabannya yang E. Itu mudah kan ya? Jadi kalian gak usah ngitung semuanya karena itu menghabiskan waktu. Jadi hitung angka belakangnya aja. Nomor 37. Nah, di sini nomor 37 tuh kelihatannya agak rumit gitu ya. Tapi ternyata ada cara cepatnya untuk menghitung angka-angka seperti ini. Ya udah kita lanjut aja nomor 37 ya. Jika diketahui A sama dengan akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 dan B sama dengan akar 24 min 2, akar 24 min 2, akar 24 min 2, bla 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 bla. Terusnya A dan B bilangan positif, berapakah nilai A kali B? Pertama kita cari dulu yang A-nya ya. Jadi A-nya itu kan soalnya A sama dengan akar 12 bla 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 kan. Gini caranya. Jadi pertama kalian cari dulu angka perkalian dari 12 yang selisihnya 1. Kenapa selisihnya 1? Karena di setiap akar tuh ada angka 1 yang nggak kelihatan. Jadi kenapa kakak suruh cari kalian angka perkalian dari 12 yang selisihnya 1? Angka perkalian 12 yang selisihnya 1 itu adalah 4 kali 3. Selanjutnya, dalam hal si soalnya itu penjumlahan, maka kalian tinggal ambil angka terbesar dari pengaliannya. Di situ kan angka terbesar dari pengaliannya kan 4 ya. Maka kita ambil angka 4 dalam hal penjumlahan ya. Maka jawabannya A itu sama dengan 4. Yang B ini kan B sama dengan akar 24 min 2, akar 24 min 2, bla 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 kan. Sama juga kayak si A sebelumnya. Kita cari angka perkalian dari 24, tapi yang selisihnya 2. Kenapa yang selisihnya 2? Karena di depan akarnya angka 2. Jadi makanya kita cari perkalian dari 24 yang selisihnya 2. Dalam hal ini, perkalian dari 24 yang selisihnya 2 itu 6 kali 4. Karena selisih 6 kurang 4 itu sama dengan 2. Selanjutnya, dalam hal soalnya minus, maka kita tinggal ambil angka terkecil dari pengaliannya. Di situ angka terkecil dari pengaliannya kan 4 ya. Jadi tinggal kita tentukan B-nya itu sama dengan 4. Karena di soal pertanyaannya adalah A kali B berapa, jadi jawabannya seperti ini. A kali B sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Karena A sama dengan 4 dan B sama dengan 4. Nomor 41. Nah, nomor 41 ini kelihatannya cukup rumit ya. 6 pangkat 3 tambah 7 pangkat 3 tambah 8 pangkat 3 tambah bla 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 20 pangkat 3 sama dengan bla 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 kan. Ini ngitungnya aja sangat membutuhkan waktu gitu. Capek ya. Jadi ada caranya juga. Yang pertama tuh gini. Kita asumsiin dulu semuanya itu di awalnya 1 pangkat 3 ya, sampai 20 pangkat 3. Jadi 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah bla 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 sampai 20 pangkat 3. Dalam hal ini, maka nilai 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 bla 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 sampai 20 pangkat 3 itu setara dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dijumlahkan dikuadratkan. Itu nilainya sama. Maka aku ubah 1 pangkat 3 ini menjadi angka yang tertera dalam video ini. 1 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Oke, udah paham? Kalau kita lihat dari angka ini merupakan angka deret aritmatika yang dimana kita bisa hitung seluruh jumlahnya dengan rumus penjumlahan deret aritmatika sebagai berikut. Jadi Sn ini sama dengan N per 2 A plus UN. Atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 2A plus N-1 kali B. Karena dia dalam bentuk kuadrat, maka kita kuadratkan rumusnya. S20 sama dengan N per 2 A plus UN kuadrat. Kenapa S20? Karena total jumlah sukunya itu ada 20. Jadi kakak masukinnya S20. Tinggal kita substitusikan seluruhnya. Si N-nya kan 20, A-nya 1, suku awalnya 1, UN-nya 20, itu suku terakhirnya 20 kan. Jadi tinggal kita hitung. 20 dibagi 2 sama dengan 10, 1 tambah 20, 21 kuadrat, hasilnya 10 kali 21 kuadrat sama dengan 44.100. 44.100. Udah ya, sampai sini paham. Kemudian kita cari si S5-nya.
Maka sebagai berikut. S5 itu kan sama dengan N per 2 A plus UN kuadrat. Yang berarti sama dengan 5 dibagi 2 dalam kurung 1 tambah 5 kuadrat. Yang artinya 5 kali 3 kuadrat atau sama dengan 225. Kenapa kakak cari S5? Berarti kan S20 dikurang S5 itu sama dengan hasilnya 6 pangkat 3 tambah 7 pangkat 3 tambah 8 pangkat 3 bla 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 sampai 20 pangkat 3 dong. Ya kan, makanya kakak cari S20-nya sama S5-nya untuk mendapatkan nilai 6 pangkat 3, 7 pangkat 3 tambah 20 pangkat 3 gitu. Maka ketika kita udah dapat S20 dan S5-nya, maka tinggal kita kurangkan. S20 kurang S5 sama dengan 44.100 dikurang 225 sama dengan 43.875. Maka jawabannya itu yang D, nomor 56. Nah, nomor 56 ini ada 4 lingkaran yang mengapit luas X kan. Di situ soalnya berapa persen luas X dari salah satu luas lingkaran tersebut. Luas masing-masing dari keempat lingkaran tersebut bernilai sama besar. Nilai pi sama dengan 3,14. Kalau kita lihat dengan seksama, di antara 4 lingkaran ini terdapat sebuah persegi di antara 4 lingkaran tersebut. Terusnya kan di sini kan kita yang penting tuh kata kuncinya luas masing-masing dari keempat lingkaran tersebut bernilai sama besar. Maka kita bisa asumsikan R-nya ini sama dengan 7 untuk memudahkan penghitungan. Jadi kalau misalnya dia R-nya sama dengan 7, maka sisi perseginya sama dengan 14 dong. Ya gak? Karena sisi perseginya itu kan menghubungkan 2 R di setiap lingkaran gitu. Jadi sisi perseginya sama dengan 14. Dalam hal kita sudah mendapatkan sisinya, kita bisa cari luas perseginya terlebih dahulu. Luas perseginya itu kan berarti tinggal S kali S sama dengan 14 kali 14 yang hasilnya 196. Kalau kita cermati lagi, di dalam persegi itu terdapat seperempat lingkaran di tiap sudutnya gitu. Yang kalau digabungkan itu menjadi sebuah lingkaran. Dalam hal ini, ketika kita sudah mengetahui ada sebuah lingkaran di dalam persegi, maka kita bisa menentukan luas X-nya dengan menghitung terlebih dahulu luas lingkarannya. Nah, jika kita lihat seperempat yang tadi kakak bilang, seperempat dari lingkaran tersebut jika disatukan akan membentuk sebuah lingkaran. Maka luas lingkarannya adalah pi R kuadrat, di mana pi sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 154. Dapatlah luas perseginya dan luas lingkarannya. Sekarang tinggal kita mencari luas X-nya. Caranya adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran sama dengan 196 dikurangi 154 sama dengan 42. Selanjutnya tinggal kita cari persentasenya. Gimana cara ngitung persentasenya? Kan dia di situ di soalnya persentasenya itu luas X atas salah satu luas lingkaran tersebut kan. Karena di situ pi-nya sama, luas lingkarannya sama besar, maka tinggal kita masukin aja luas lingkaran yang sebelumnya yang tadi kakak hitung. Persentasenya adalah luas X per luas lingkaran dikali 100% sama dengan 42 per 154 dikali 100%. Hasilnya 27,27%. Yang mendekati adalah B, 27,39%. Lanjut nomor 70. Nah, nomor 70 ini volume prisma segi 6 beraturan yang panjang setiap rusuknya 6 cm adalah cm kubik. Jadi kita ilustrasikan dulu bangun datarannya aja ya. Prisma segi 6. Jadi kita gambarkan aja si alasnya aja. Alasnya kan segi 6. Karena di setiap rusuknya itu 6, maka mulai dari sisi-sisinya sampai tingginya itu 6. Jadi proporsional sama. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya kita beri garis di setiap pertemuan titiknya, maka akan membentuk sebuah segitiga yang dimana sudutnya itu sama besar gitu. Dalam hal sudutnya sama besar, maka sisinya pun sama besar. Jadi kalau misalnya kita ambil salah satu segitiganya dari prisma segi 6, maka akan membentuk prisma segitiga yang dimana sisi-sisinya itu sama dengan 6. Karena kan di situ setiap rusuknya 6 cm kan. Jadi semuanya proporsional sama gitu. Setelah kita dapat prisma segitiga dengan sisi 6, maka kita bisa menghitung volume prisma segitiga tersebut. Rumusnya kan setengah alas kali tinggi kan.
Tapi karena kita nggak tahu tinggi alas segitiganya, maka kita cari terlebih dahulu pakai rumus Pitagoras. Jadi si C-nya sama dengan 6, si A-nya sama dengan 3, tingginya sama dengan nggak tahu. Jadi tinggal kita cari aja tingginya. Caranya adalah karena C adalah sisi terpanjang, maka si C kuadrat ini bakal dikurangin sama A kuadrat untuk mendapatkan T kuadrat kan. Jadi rumusnya T kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jadi T sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat, T sama dengan akar 6 kuadrat min 3 kuadrat, T sama dengan akar 36 min 9, T sama dengan akar 27, sama dengan akar 9 kali 3, yang dimana T sama dengan 3 akar 3. Setelah kita dapat tinggi dari alasnya, maka tinggal kita hitung seluruh volume prisma segi 6. Caranya adalah, karena dalam volume prisma segi 6 ini terdapat volume prisma segi 3, maka tinggal kita kalikan saja volume prisma segitiganya dikali 6. Jadi rumusnya seperti ini. Volume prisma segitiga dikali 6. Volume prisma segitiga itu kan setengah A kali T kali T A kali T kali T kali 6. Dimana setengah 6 kali 3 akar 3 dikali 6 dikali 6. Udah tinggal kita hitung, hasilnya sama dengan 18 akar 3 kali 6 kali 3. Dimana jawabannya adalah 324 akar 3. Yang jawabannya adalah yang E. Begitu. Lanjut, deret angka. Deret angka ini cukup mudah ya bagi kalian, karena deret angka ini ketika kita bisa melihat angka yang berhubungan biasanya itu langsung ketahuan. Contoh nomor 83. Di sini ada deret angka yang dia seperti ini, 5, 7, 50, 49, 500, 343 gitu. Kalau kita bisa lihat langsung, itu jawabannya cukup mudah ya. Tinggal 5, 50, 500. Terus dia jawabannya tinggal ditambah nolnya 1 gitu. Jadi jawabannya adalah 5000. Ini termasuk deret aritmatika berselang. Lanjut, nomor 86. Nah, 86. Di sini tuh ada A, B, D, G, K. Kalau kita bisa lihat, memang pertama kita berasumsi itu biasanya deret dalam USM STAN itu biasanya berselang ya. Jadi hati-hati juga, jadi kalian harus lebih cermat dalam menjawab soal-soal seperti ini gitu. Atau bisa juga kalian ubah huruf ini menjadi angka untuk memudahkan kalian. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, ini dia tidak berselang, tapi ada sekat huruf yang menjaraki mereka gitu. Jadi A ke B itu selisih 0, B ke D itu selisih 1 yaitu C, D ke G itu selisih 2 yaitu EF, G ke K itu selisih 3 HIJ, ya kan? Berarti untuk jawaban selanjutnya dia selisih 4 huruf yaitu LMNO, maka jawabannya adalah yang P. Terusnya nomor 88. Nah, 88 ini kalau kalian cermati lebih detail gitu ya. Ini tuh sebenarnya abjad yang arahnya berbeda aja gitu. Kalau kalian baca sampai M nih, A B C D E F G H I J K L M. Cuman dia arahnya tuh berlawanan. Jadi kayak gini. ABC ke kanan, DEF ke kiri, GHI ke kanan, JKL ke kiri. Maka jawaban huruf ketiga selanjutnya kan MNO, di mana dia mengharap ke kanan. Jadi jawabannya adalah NO gitu. Lanjut silogisme. Silogisme ini menurut kakak mudah juga ya, karena ketika kalian bisa menyimpulkan suatu kalimat dengan kalimat penjelas lainnya, maka kita bisa menyimpulkan suatu masalah gitu. Kayak misalnya nomor 92 nih. Semua penyanyi lagu Melayu pandai berpantun. Berarti kan ini udah fix gitu, tetap kalau setiap penyanyi lagu Melayu ini pandai berpantun. Terusnya di sini penyanyi yang bernama Nurhaliza tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung. Nah, maka jawabannya adalah Nurhaliza ini bukan seorang penyanyi lagu Melayu. Kenapa bukan seorang penyanyi lagu Melayu? Karena semua penyanyi lagu Melayu itu pandai berpantun. Sedangkan dalam kalimat penjelasnya, penyanyi yang bernama Nurhaliza ini tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung. Maka jawabannya adalah yang C. Ya kan? Nomor 94.
Setiap siswa di kelas X memiliki kalkulator grafik. Setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri. Ridhofi adalah siswa kelas X. Maka, jadi jawabannya adalah Ridhofi adalah siswa X. Karena Ridhofi adalah siswa X, maka Ridhofi mengerti tentang fungsi trigonometri. Itu jawabannya. Kan di situ setiap siswa nih di kelas X memiliki kalkulator grafik. Jadi setiap yang punya kalkulator grafik itu mengerti fungsi trigonometri. Ridhofi itu siswa kelas X, dia udah pasti punya kalkulator grafik dan dia pasti mengerti tentang fungsi trigonometri. Maka kesimpulannya adalah si Ridhofi ini mengerti tentang fungsi trigonometri, kayak gitu. Lanjut kita ke logika posisi. Sebetulnya logika posisi ini ya, kalau misalnya kalian mencermati dengan baik syarat-syarat yang telah ditentukan dalam soal, terus kalian urutkan syarat-syarat itu dengan baik dan cermat, maka kalian bakal bisa menjawab seluruh soal yang ada gitu. Karena ketika kalian tidak bisa mengurutkan syarat-syarat yang ada dalam soal, maka kalian juga tidak akan bisa menjawab semua soal yang ada dalam sebuah cerita logika posisi gitu. Kita baca ya, kita cermati. Dalam perjalanan menuju sekolah, 5 sekawan, Slamet, Joni, Anto, Rika, dan Rahma selalu berangkat bersama. Ingat ya, jadi 5 orang ini selalu berangkat bersama. Anak yang rumahnya lebih jauh dari sekolah akan menjemput anak yang rumahnya lebih dekat. Jadi maksudnya di sini tuh yang paling jauh nih, yang paling jauh dari sekolah. Yang paling jauh tuh bakal ngejemput anak yang paling dekat rumahnya. Ingat, syarat pertama, Joni selalu menjemput Slamet setelah ia dijemput Anto. Jadi, dalam kalimat ini, Anto jemput Joni, abis itu Anto sama Joni jemput Slamet, gitu ya. Jadi kesimpulannya, Anto ini rumahnya yang paling jauh di antara Joni dan Slamet. Oke. Yang kedua, Rika menjadi anak terakhir yang dijemput. Kalau Rika menjadi anak yang terakhir dijemput, maka Rika rumahnya yang paling dekat sama sekolah. Oke ya. Sementara itu, rumah Rahma terletak di antara rumah Joni dan rumah Anto. Berarti, rumah Rahma itu letaknya di antara Joni dan Anto gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Rika terakhir kan. Terusnya Joni selalu menjemput Slamet setelah ia dijemput Anto. Di situ kan syaratnya sudah pas ya. Anto berarti kan selalu jemput Joni, abis itu jemput Slamet kan. Berarti kan AJS gitu ya. Maka rumah si Rahma itu di antara rumah Joni dan rumah Anto. Jadi si Rahma itu rumahnya kedua paling jauh gitu. Yang paling jauh pertama kan si Anto. Jadi kita dapat syarat seperti ini. Anto lebih dari Rahma, lebih dari Joni, lebih dari Slamet, dan lebih dari Rika. Kalau kita udah dapat seperti ini, kita tinggal jawab soalnya. Nomor 1 Pernyataan di bawah ini yang salah adalah rumah Rika lebih jauh dari rumah Anto, rumah Joni lebih jauh daripada rumah Rika, rumah Joni lebih jauh daripada Slamet, rumah Slamet lebih dekat daripada rumah Rahma lebih dekat daripada rumah Anto. Kita lihat syaratnya, mana yang lebih tepat? Yang A ya, karena rumah Rika itu paling dekat. Terus nomor 108 ini rumah Joni terletak di antara, kita lihat lagi, rumah Joni itu terletak di antara rumah Rahmat dan rumah Slamet. Jawabannya yang C. Nomor 109, urutan rumah dimulai dari yang terdekat. Jawabannya yang mana? Pokoknya Rika paling dekat ya. Kita lihat syaratnya. Rika, Slamet, Joni, Rahmat, dan Anto. Jadi jawabannya yang B. Sekian dari kakak, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Semoga videonya bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.